Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara bagaimana mengupload berkas pada portal uji kompetensi kenaikan jenjang atau UKKJ. Nah, di sini pasti yang pertama sekali kita masuk di portal SIMPKB atau langsung ke ujikompetensi.simpkb.id. Kemudian pilihan di sini ada uji kompetensi kenaikan jabatan, kita klik saja ya yang ini, kemudian klik mengikuti karena kita memang bersedia untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ya, jabatan fungsional guru. Ini kebetulan yang saya contohkan dari guru ahli pertama ke ahli muda periode 1 tahun 2025. Ya, ini kita klik untuk mengikuti karena memang kita bersedia untuk mengikuti uji ini. Kita klik mengikuti. Setelah itu di sini ada informasi pendaftaran. Ya, apakah Anda memiliki SK4 untuk kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi? Kita pilih ya. Kemudian selanjutnya yang pangkat golongan saat ini nanti kita isikan untuk golongan pangkat kita dari 3, kita 3B ya, saat ini 3B, kita pilih yang ini, pangkat golongan saat ini. Kita pilih, karena saya sekarang berada di golongan pangkat 3B, maka saya akan pilih 3B. Kita pilih 3B, dan pendidikan terakhir diakui BKN. Ini bagi yang sedang kuliah lanjut S2, jangan dulu dimasukkan. Kita pilih yang memang sudah diakui oleh BKN. Kita pilih S1, kemudian sebutkan predikat kinerja Anda. Kita bisa cek SKP kita di tahun sebelumnya, karena ini tahun 2025, kita lihat 2024 nilai kita lihat apakah predikat kinerjanya baik atau sangat baik ya. Kita pilih, sudah dipilih. Setelah dipilih ini, maka kita akan klik daftar ya. Lakukan konfirmasi pendaftaran dengan cara klik tombol daftar. Nanti selanjutnya untuk mengisi CV atau kurikulum vitae ataupun biodata. Nah, di sini checklist pertama di catatan langkah seleksi sudah selesai. Hanya sesuai guru ahli pertama ya saat ini, karena mau masuk ke guru ahli muda. Kita klik biodata diri. Nah, kemudian kita scroll ya, di biodata kita isikan, dimulai dari alamat domisili, kita isikan dengan sesuai dengan kartu KTP ataupun kartu keluarga, alamatnya sesuai dengan identitas yang kita miliki. Nah, setelah biodata selesai, kita masuk di mengikuti pelatihan pengelolaan pembelajaran. 3 pelatihan yang relevan. Ini selama belum mengisikan 3, tombol data riwayat pun masih boleh dimasukkan ya. Kita lihat di masing-masing sertifikat yang sudah kita punya. Kita cari di sini sertifikatnya, kita inputkan dari mulai kegiatannya tentang apa, atau pelatihan, nama pelatihannya apa, kemudian tahun penyelenggaraannya. Kita pilih tahun penyelenggaraannya sesuai dengan sertifikat yang kita miliki, sesuaikan juga tanggalnya yang tertulis pada sertifikat. Kemudian kita cek di sini apakah sertifikat ini diselenggarakan oleh lembaga instansi pemerintah provinsi, pusat, kabupaten. Nah, ini punya saya pemerintah pusat, kita tambah lagi. Di pelatihan kedua pun sama, karena punya saya ini semuanya saya dapatkan langsung dari pemerintah pusat. Saya isikan kembali. Ini juga kita cek nama pelatihannya apa, atau nama yang tertera pada sertifikatnya, kegiatannya apa. Boleh kita copy di sini kalau bisa di copy. Kemudian dilihat juga tanggal pelaksanaannya. Misalnya begini ya, tanggal pengajar praktik misalnya saya. Nah, kemudian tuliskan di sini, tanggalnya pun kita sesuaikan, kita ambil. Ini dimulai dari 16 Agustus 2023. Kita isikan di kolom pilihan tanggal Agustus 2020. Nah, kita cek lagi ya. Nah, ini pemerintah pusat juga, tambah riwayat, dan seterusnya ya, hingga ketiga. Nanti pasti tombol yang selanjutnya setelah 3 diisi, tombol tambah riwayat itu nanti tidak ada lagi.
tidak muncul lagi dan tidak bisa diisi lagi artinya ya. Jadi cukup 3 saja. Bagaimana kalau kurang dari 3 ya silakan saja boleh diinputkan saja yang ada. Ini ya, kita inputkan yang ketiga, pilih tanggal juga, disesuaikan juga, kemudian baru simpan. Oke, yang kedua untuk pelatihan sudah terchecklist hijau. Kemudian baru ke dokumen penting. Di sini ada SK kenaikan pangkat terakhir. SK kenaikan pangkat terakhir, kita cek dulu SK pangkat kenaikan terakhir kita ini di PDF kan, jangan lupa ya ini dalam bentuk PDF, dan ini sebelum kirim masih bisa kita untuk lihat ya. Untuk lihat, nah ini statusnya masih oranye, artinya belum diunggah. Ada SK jabat terakhir, ada SK jabatan terakhir, ada Pak 3C, ya, kemudian sampai dengan fakta. Kalau fakta jangan sampai mengunduh di lain portal ya, harus ngunduh di halaman SIM PKB yang memang sudah disediakan supaya kita menginputkannya jelas ya ini. Jadi tidak edit-editan dari yang lain ya. Ada template-nya di sini. Nah, bisa kita unduh, kemudian baru kita isikan ya. Isikan, kalau mau untuk lebih jelasnya bisa kita melihat di SIM PKB itu di profil kita ya. Nah, di sini nah, supaya lebih mudah ini dikopikan dan tidak salah lagi ya. Jadi untuk mengurangi kesalahan bisa kita ketika mengisi fakta integritas ini kita kopikan saja dari situ supaya tidak ada hitam-hitamnya, bisa kopinya kopi spesial, paste spesial ya. Kemudian nicknya juga, ini daripada kita ngetik seperti ini takut atau khawatir lupa ataupun misalnya terselip beberapa angka, maka sebaiknya kita kopikan saja dari profil yang sudah ada di SIM PKB. Nah, di sini ya. Nah, kita kopikan saja. Nah, oke, kita pindahkan ke sini. Paste spesial lagi, kemudian unit kerjanya kita ketikkan saja sesuai dengan nomenklatur ya. Oke, unit kerja cukup seperti ini. Kemudian alamat email, kita email pribadi karena pilihan email tadi di pengisian biodata ini juga ada ya. Dan NIP ya, jangan lupa untuk NIP-nya juga. Ini saya contohkan baru NIK. Nanti NIP-nya juga kita tulis ya. Kita tulis NIK garis miring NIP, sebetulnya boleh dipilih salah satu, tapi untuk lebih lengkapnya bisa diisikan semuanya. Kita isikan jabatan fungsional guru ahli pertama ya. Kemudian pangkat golongannya kita pasti ini adalah penata muda tingkat 1 atau 3B. Selanjutnya kita cek beberapa file yang akan kita unggah ya, seperti SKP, kemudian SK jabatan fungsional. Ini SK jabatan fungsional harus kita upload. SK jabatan itu bukan sebagai kepala sekolah ataupun jabatan lainnya, tapi menggunakan SK jabatan fungsional. Nah, kita tuliskan dulu pangkat golongannya yang tadi saya saya sebutkan tadi, penata muda tingkat 1 3B gitu ya. Oke, nah ini kalau uji kompetensi yang diikuti sudah tertulis dari template-nya. Kemudian ini untuk lini masanya kita titik mangsa suratnya kita tuliskan saja Anggamus. Oke. Ya, kita tuliskan sesuai dengan tanggal. Kemudian tulis nama. Kalau misalnya ini tulisan materainya terhalangi ya, menghalangi penempelan materai karena memang kita sudah tahu nanti mau ditempel materai, cukup begini saja. Nah, kita jangan lupa gelar ya, di gelar jangan lupa kita tuliskan gelarnya. Oke, sudah. Nah, ini baru nanti kita print, kemudian bubuhi materai dan tanda tangan. Untuk SIM PKB ID boleh ditambahkan @guruku ID ya. Kita tambahkan. Dan NIP juga jangan lupa. Oke, kita simpan dulu.
Nah, ini sudah selesai ya, kita print ini. Kita print. Namai, misalnya filenya boleh. Kita namai. Oke. Sudah ya, baru kita upload masing-masing filenya. Nah, ini ya kita mulai mengupload. Kalau sudah selesai semua, kita upload satu persatu. Kita awali dari SK kenaikan pangkat terakhir. Ini batasannya ada 20 kilobyte sampai 1,54 megabyte, 1,54 ya. Kalau yang belum atau masih besar kapasitasnya bisa kita kompres dulu. Yang terakhir kita cek dulu apakah betul ya, ini betul. Oke, ini pangkat terakhir. Kemudian kita upload. Boleh dinamai dulu ini supaya tidak keliru pengunggahannya. Ya, cukup kasih nama di depan saja. Oke. Kemudian kita upload, unggah. Yes, sudah berhasil disimpan. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini sudah selesai statusnya ya. Bisa kita cek juga, lihat. Nah, ini betul nggak yang diupload tadi. Cukup. Kemudian yang jabatan terakhir. Ini jabatan fungsional sama 20 kilobit sampai 1,54. Kita cek. Kita kasih nama dulu supaya tidak keliru. Ya. Kemudian kita open. Unggah. Oke. Sudah, yang kedua sudah kita upload. Pasti dia hijau ya. Hijau dan selesai. Nah, gitu ya. Ada juga menu lihat. Kemudian yang ketiga, salinan pak 3C. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini. Oke, sudah. Salinan pak 3C. Nah, ini yang menyatakan layak ya, yang salinan pak 3C. Kemudian salinan penilaian kinerja 1 tahun. Nah, ini dimulai dari sasaran kinerja pegawai. Nah, seperti ini nih yang bawah ya. Ini sudah saya gabungkan. Kalau ini masih langsung ke dokumen evaluasi kinerja. Nah, yang ini dari mulai sasaran kerja pegawai hingga ke dokumen evaluasi kinerja pegawai yang ada gambar Garuda dan kurvanya. Nah, ini kita hapus dulu aja supaya nggak keliru. Nah, ini yang udah digabungkan dengan sasaran kerja pegawai. Oke. Sebelum upload seperti biasa, karena sudah dikasih nama semua, kita kasih nama juga ini. Boleh ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita coba upload lagi. Unggah. Klik, kemudian pilih. Oke. Unggah. Ya, sudah tersimpan. Kita cek lagi. Nggak ada satu lagi. Kita coba ini juga, kita unggah juga. Sama juga ini untuk kapasitas. Semuanya saya kira sama semua ya. Untuk kapasitas yang harus kita upload. Dia juga kasih nama juga supaya sama ya, yang lain dikasih nama, kita juga kasih nama juga lah ya. Ini kita cek. Oke ya. Nah, ini yang terakhir yang kita ambil nilai paknya tadi. Nah, yang ini yang kita ambil ya. Oke. Kita pindahkan. Copy saja, masukkan ke berkas UKOM kita ya. Nah, ini kita masukkan sini. Nah, ini ya. Nah, ini yang sudah ditandatangan dari dinas tentunya ya. Kita namai dulu supaya tidak keliru.
Oke, kita unggah, open, klik open, kemudian klik unggah. Ya, tinggal satu lagi yaitu fakta integritas uji kompetensi yang sudah kita buat tadi. Karena sudah dibuat, kita, kita langsung fakta integritas gitu ya. Oke, nah ini sudah, karena sudah dibuai materai dan sudah saya scan. Nah ini sudah bisa dikirim ya. Nanti kalau kita klik beranda, nanti ada langsung pilihan notifikasi untuk kirim. Nah untuk melengkapi berkas, sudah melengkapi berkas katanya, klik kirim. Nah ini kalau sudah lengkap ya, sudah lengkap semua, klik kirim. Itu mungkin, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.